Jadi di tahun 2018 itu Maya ada teman. Jadi dari teman ke teman sih awalnya kenal dia. Kita sebut aja namanya Gita lah ya, itu nama samarannya. Jadi awalnya itu Maya kenal Gita dari teman juga. Dia ceritanya tuh nggak kepada intinya untuk ngeluarin susuk yang dia pakai awalnya. Cerita, akhirnya dia bilang, oh iya ada teman gue juga nih yang dia pengen buang susuknya, cuma udah beberapa tempat dia datengin itu nggak mempan sama sekali katanya. Dan dia juga sakit, tapi sakitnya itu aneh, sakitnya cuma di jempol kakinya doang, cuma sampai nggak bisa jalan gitu. Nah di situ Maya juga setiap ngobrol pasti ngebahasnya dia. Akhirnya kan kasihan kan ngelihat teman terus curhat, ya udahlah kita ke rumahnya aja gitu. Awalnya Maya mau ngeliat nih bener nggak sih sakitnya karena ada sesuatu atau memang sakit normal. Akhirnya Maya ke rumahnya si Gita ini ngeliat, memang awalnya tuh nggak ngeliat sama sekali ada makhluk apa-apa yang nempel di dia. Cuma yang Maya lihat itu ada sosok almarhum bapaknya. Gitu. Di sana sempet mau komunikasi, cuma Maya nggak mau langsung komunikasi, takut nggak sopan. Jadi awalnya Maya bilang aja ini sebenarnya sakitnya cuma karena ditengok sama almarhum bapak gitu kan. Terus dia nggak percaya kalau Maya bisa ngeliat sosok almarhum bapaknya. Dia bilang kayak gimana, katanya bapak gue kayak gimana sih gitu, gue pengen tahu lu bener apa enggak, karena gue udah sering banget ngedatengin orang-orang yang bisa dibilang punya kelebihan gitu ya, tapi itu salah semua kata dia. Terus Maya bilang di sini nggak tahu ya ini almarhum beneran dari sosok bapaknya atau memang jin doang yang menyerupai. Cuma yang gue lihat bapak lu itu pakai baju kayak baju pangsi, kayak baju silat. Warna merah. Warna merah. Pakai celana gantung gitu. Pokoknya kayak Betawi banget. Setelannya kayak Betawi banget. Pakai sabuk warna hijau, terus ada golok di sampingnya. Seolah-olah itu kayak ciri khas bapaknya tuh kayak Jawarah Betawi gitu. Tinggi, putih. Terus dia kaget. Akhirnya dia nangis. Terus Maya bilang, maaf ya kalau gue langsung terlalu ke intinya gitu, soalnya kayaknya almarhum bapak juga pengen lu taubat gitu, karena memang dia kerjanya di dunia malam gitu, di dunia malam. Kenapa Maya bisa kenal orang kayak gitu? Karena teman Maya ini kan dia tukang spanya itu beneran spa pijit buat plus gitu. bukan spa plus, spa beneran. Jadi dia mijitnya itu memang ada satu pegangannya dia yang buat kayak ngangkat peranakan, terus ngurut yang patah tulang gitu. Dia masih seumuran Maya, cuma memang dikasih kelebihan turun-temurun bisanya ngurut gitu. Dia sering banget ngurut di tempat kerjanya si Gita ini, di salah satu hotel bintang 4. Di sana dia sering banget ngurut, jadi dia punya kenalan teman-teman malam kayak gitu. Akhirnya awalnya itu dia mau ngobatin penyakit yang ada di jempol kakinya itu kan, katanya sering banget nggak bisa jalan, terus kalau malam suka didatengin sosok yang menyerupai pacarnya tapi kayak menyetubuhi dia gitu. Terus Maya bilang itu mah jin gitu, pernah nggak dulu ke orang pintar untuk masang sesuatu gitu. Terus dia bilang pernah sih, memang pengen dihilangin, cuma nggak tahu gimana caranya. Kayaknya gue punya kenalan tapi masih daerah Jakarta. Coba aja kalau memang mau banterin ke sana gitu kan. Terus besoknya, nggak besoknya, 2 hari kemudian dia datang ke rumah, Maya anterin lah ke orang pintar tersebut. Deket juga dari rumah, deket. Terus di sana diobatin, dia cuma minta bukan sprite sih apa, soda tawar. Dia bilang coba cari soda tawar tapi jangan yang dingin, bawa ke sini katanya. Maya cari tuh sama teman Maya kan ke warung, beli itu, dibuka, terus dia bilang, kamu mau dicabut apa mau diobatin dulu nih penyakit kakinya gitu kan. Pengennya sih semuanya, dia bilang nggak bisa kalau semuanya, harus bertahap, soalnya ini berat, yang ngirim tuh banyak katanya, resikonya juga besar. Terus udah dibeliin soda tawar, dia bilang gini nih si orang pinternya, si Mbah, coba kamu pegang rambutnya, pasti nyetrum kata dia gitu kan. Maya takut dong megang karena kan kiriman orang. Kalau kiriman orang takutnya efeknya kena ke kita gitu kan. Nggak mau deh Mbah, takut gitu kan. Coba temannya satu lagi kalau nggak percaya gitu. Padahal itu
soda tawarnya belum diapa-apain, belum iniin sama dia, belum diobatin, dipeganglah rambutnya sama teman Maya. Itu beneran nyetrum sampai dia kaget. Dia bilang, ini dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh dihajar semua. Jadi banyak banget yang nggak suka sama dia, dari atas kepala sampai ujung kaki itu apa ya, kayak kiriman-kiriman gitu banyak di badannya dia. Terus dia bilang, kalau mau diobatin, saya mau cabut satu yang ada di kemaluan kamu. Dia bilang gitu. Oh, dia pasang juga di kemaluan. Iya. Terus diobatin lah. Di situ nggak sempat ditarik, nggak sempat diambil, tapi si mbahnya yang pingsan. Itu masuk sosoknya, suaranya gede banget kayak menggelegar gitu kan. Maya juga di situ takut kan, karena takutnya kita gini loh nolongin, tapi kitanya yang diserang karena kan kita punya keluarga juga di rumah, takut ngikut ke rumah gitu kan. Maya coba bangunin, dibantu sama anaknya si mbah ini. Dia bilang, udah deh kalau kayak gini nggak usah dibawa ke sini, soalnya resikonya besar banget katanya. Terus Maya ngeliat kan pas banget mau dikeluarin dari kemaluannya itu kayak rambut kayak ngegumpal gitu. Jadi kayak apa ya, kayak tersumbat gitu di kemaluannya. Cuma dia nggak ngerasa apa-apa nih pas mau ditarik gitu kan. Maya juga bingung mau ditarik, takut ntar dianya kesakitan gitu kan. Terus mbahnya udah bangun itu, mbahnya ngerasa jempol kakinya juga sakit, nggak bisa bangun sama sekali. Terus dia bilang, maaf mbah nggak bisa bantu, mbah bisa bantu cuma terawangin aja. Mungkin kamu bisa cari yang lebih ilmunya lebih dari mbah gitu. Di sana Maya juga bingung kan, duh mau dibawa kemana ya, udah nanggung gitu kan. Terus sodanya juga nggak tahu buat apa. Dia bilang gini, nanti kamu minum dulu aja sebelum pulang dari sini. Nanti kalau kamu udah minum, insya Allah itu energinya bakal lepas satu-satu. Diminum tuh sama dia tuh soda tawarnya. Tapi Maya nggak ngeliat kalau si mbahnya itu baca-bacain si sodanya itu, gitu kan. Kayak udah dibiarin aja. Terus dia minum, ditaruh di tempatnya lagi. Itu soda bawahnya ada ampasnya kayak ampas kopi. Padahal itu soda tawar, iya. Itu langsung burem gitu, butek airnya. Sampai kita tungguin, itu beneran jadi ampas. Sampai mbahnya bilang, ini mungkin ketarik satu, tapi untuk yang selebihnya mbah nggak bisa narik karena banyak banget gitu, takut mbahnya keserang juga. Di situ dia kayak orang linglung. Pas pulang Maya dengar ada bisikan gini, suruh ngerokok gitu, tapi ngerokoknya itu di depan pintu rumahnya dia. Gue dapat bisikan nih kalau lu suruh ngerokoknya tuh di depan rumah lu, biar asapnya tuh keluar gitu, nggak masuk ke dalam, tapi harus di depan rumah lu gitu kan. Di situ dia ngelakuin juga, katanya udah ngerokok di depan rumahnya, tapi malah yang datang tuh makin banyak, yang di mimpinya dia tuh makin banyak yang mau merkosa dia. Jadi banyak makhluk yang pengen perkosa dia gitu. Terus di situ dia direp-rep terus, katanya setiap tidur direp-rep terus. Ada 2 mingguan Maya nggak ketemu lagi sama dia. Akhirnya ditelepon lagi sama teman Maya yang satunya ini kalau dia tuh udah nggak bisa bangun sama sekali. Udah nggak bisa bangun sama sekali. Tapi anehnya gini, setiap malam jam 1 malam nih, dia itu selalu minta rokoknya tuh rokok lisong yang gede. Tapi bisa bangun setiap jam 1 malam minta rokok itu. Normal biasa. Normal. Tapi setelah dia ngerokok itu udah selesai, gitu lagi, jatuh lagi, dia lemes lagi. Di situ juga bingung kan, wah gue kayaknya nggak bisa bantu nih udah kayak gini gitu kan. Tapi coba deh nanti gue telepon sama orang kampung, siapa tahu punya kenalan buat ngobatin. Soalnya kalau abah kalau udah pekerjaannya kayak gitu biasanya suka nolak gitu kan. Nggak mau lah, itu biar aja, itu mungkin azabnya buat dia gitu. Terus Maya beraniin nelfon ke Mamang di sana di kampung. Terus kata Mamang, bawa ke sini aja gitu, itu mah ada yang zolim katanya. Iya sih emang udah dibawa ke si mbah yang ada di sini, cuma mbahnya nggak bisa. Iya karena itu mah yang bikin udah orang pedalaman katanya, susah kalau diobatin masih di Jakarta. Coba deh bawa ke sini gitu. Terus kalau dibawa ke kampung, Mamang apa abah yang nyembuhin? Insya Allah Mamang bisa katanya. Cuma ngobatinnya nggak di rumah, paling nanti dibawa ke sumur 2, dia bilang gitu kan. Oh ya udah. Terus Mamang bilang,
Mai nanti kalau misalnya dia mau ke sini suruh bawa koin ya, katanya. Koin apa Mang? Koin biasa buat ngasih ke pengemis, bagi-bagi rezeki, kata si Mamang gitu kan. Udah itu Mai bilang, nanti lo kalau ke kampung gue disuruh bawa uang koin, uang koin itu yang banyak ya gitu. Nggak apa-apa mau 100 perak, mau 1000, pokoknya uangnya koin gitu, nggak boleh yang uang kertas. Iya, dikira Maya tuh dia bakal bawa banyak. Ternyata dia bawa cuma sekantong plastik untuk es mambo gitu, kecil. Terus Maya bilang, ini kayaknya kurang deh gitu. Emang sebanyak apa sih? Dia bilang gitu. Padahal tuh di posisinya nggak bisa bangun, tapi mulutnya tuh masih gitu, ya kan? Ya nggak apa-apa, ini kan disuruh gitu kan. Takutnya nanti kalau kurang kita bingung nyari koin tuh di mana. Udah nggak apa-apa. Akhirnya Maya inisiatif sendiri, ya udah deh gue bawa. Maya tukerin tuh ke bank, bawa 2 plastik gede. Berangkatlah kita. Itu berangkatnya malam jam 10:30. Di mobil itu yang tadinya dia tidur cuma bisa tidur doang, terus dia bangun marah-marah sampai kita tuh pengen dicekek sama dia. Sampai ayah nih yang bawa mobil itu udah panik, ketakutan, takutnya dia duduk di paling belakang loncat ke depan, kita panik, banting setir, bahaya dong, bisa kecelakaan kan. Akhirnya minggir dulu. Itu kan Maya lewat jalur puncak, itu minggir pas banget di tempat warung-warung gitu. Itu juga ditolongin sama pedagang-pedagangnya, soalnya dia ngamuk terus. Tapi aneh, ngamuknya itu kayak apa ya, mau gigitin tangannya dia sendiri gitu. Jadi kayak pengen ngelukain dia sendiri, ngelukain badannya dia sendiri. Di situ panik, rame, dipegangin. Karena kita bilangnya awalnya mau ngobatin dia gitu kan. Sampai Maya bilang gini, enggak, kita nggak bakal ngeluarin kamu gitu. Kamu betahnya sampai kapan di dalam badan ini orang? Langsung dia diam, langsung tidur lagi, nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi setiap dia tahu mau diobatin, pasti dia kayak gitu lagi. Dimasukin lagi ke mobil, mau diikat bingung ikatnya pakai apa kan? Kasihan juga orang diikat kan. Akhirnya dimasukin di kursi paling belakang. Jadi tuh Maya duduknya ngeliatin dia sambil ngajak ngobrol. Dia bilang, "Aku mau dibawa kemana?" Kata dia gitu. "Enggak, kita mau ke kampung gue, mau main aja." Tapi gue nggak diobatin kan? Dia bilang, "Enggak diobatin, biarin aja biar dia pergi sendiri." Pas banget nyampe rumah Maya di kampung, itu dia bangun dengan mata yang hitamnya tuh udah nggak kelihatan, cuma kayak orang apa ya, kayak gemeter gitu kan, ketakutan. "Lu kenapa? Itu lu bisa bangun, coba lu jalan, ayo gitu, bisa nggak?" gitu kan. Pas udah datang nih si Mamang Maya tuh, "Mana yang sakit?" gitu. "Nih Mang," gitu, diliatin. Aduh banyak banget ini Mang ngikut. Itu langsung seger dia di situ, langsung jadi dirinya dia sendiri. Jadi dia nggak mau kelihatan sakit di depan orang yang bisa nyembuhin. Itu dari dibawa ke Simbah juga kayak gitu juga, dibawa ke kampung juga kayak gitu. Terus si Abah bilang, "Bawa di di tapang sebelah sana aja," kata, "jangan di sini, soalnya ini mah banyak yang ikut, takut masuk ke rumah." Dibawalah. Jadi kan balai itu ada di belakang deket kayak sawah kecilnya Abah gitu kan. Dibawa ke balai itu, didudukin normal, ngobrol tuh nyambung gitu, kayak nggak sakit. Ditanya, "Emang kamu sakit kakinya?" katanya, sampai nggak bisa bangun. "Enggak sih, ini juga udah sembuh," dia bilang gitu kan. "Udah sembuh, nggak sakit lagi. Nanti dibersihin aja, dimandiin." "Enggak ah," katanya, "orang udah sembuh." Ngerokok lancar kayak orang normal gitu. "Ya udah, nanti malam kita langsung ke sumur aja," gitu kan. Di sumur nanti dikeluarin semuanya, katanya kan mau ngilangin susuknya juga gitu. "Oh enggak, soalnya masih mau kerja," katanya. Lah kok udah dibawa ke sini malah nggak mau dikeluarin, nanti malah nggak dianterin lagi sama Maya kalau nggak mau dikeluarin sekarang. Di situ dia tetap kekeh, "Enggak, gue nggak mau dikeluarin." Nah di situ tuh dia mau minta mandi tuh, dia minta mandi, "Gue mau mandi Mai," gitu kan. "Ngapain malam-malam mandi? Orang normal tempat dingin ngapain gitu, coba kan mandi ya." Dia dandan rapih kayak mau kerja gitu, rapi. Terus kelihatan, kata si Mamang, biarin aja gitu, nggak usah dilarang, dia mau kayak gimana terserah gitu. Rapi, udah mandi, udah nggak mau diobatin, orang udah sehat katanya gitu, udah sehat. Kita ngobrol di situ lama sampai jam 1:30. "Ayo," katanya, "ke sumur." Sumur itu Maya juga baru tahu kalau ada sumur nongol secara gaib. Jadi ada sumur kan di kampung Maya tuh
atasnya itu kan ada buat tempat nanam jagung gitu ya, jagung, lahan padi. Nah itu tuh sampai naik ke atas gitu kayak bukit. Di sana itu ada makom pendiri Cianjur. Di sampingnya itu ada sumur 2. Awalnya tuh nggak tahu katanya kalau itu bakalan untuk ngobatin orang. Nah sumur 2 itu di-ngajiin sama anak-anak santri di sana. Ternyata dapat titipan ke Mamang Maya itu. Dibilang katanya suruh rawat, kalau bisa dibikinin pendopo kecil. Jadi untuk air hujan nggak bisa langsung masuk ke sumur itu. Gitu. Nah nggak jauh dari sumur itu ada satu musola kecil di situ. Dia bilang nanti kalau udah dimandiin sholat tobat di musola sana gitu. Tetap nggak direspon sama dia, tetap nggak direspon dah. Itu kan tangganya bukan tangga buatan, itu jadi kayak tangganya beneran ada kayak undak-undakan tanah gitu. Itu kayak tangga, itu banyak, emang agak tinggi kan. Jadi kalau kita ngelewatin situ, kita ngitung tangganya itu nggak tahu itu ada berapa, beda-beda gitu. Nanti kalau di sini ngelihat tukang minta-minta, ada orang minta-minta, kasih aja katanya uangnya. Maya mikir dong, tengah malam siapa yang mau minta-minta, gitu kan? Logikanya siapa yang mau minta-minta di sini gitu. Nah si mama ngomong gini, hatinya nggak boleh kayak gitu katanya. Udah nggak usah diomongin kalau masalah yang minta-mintanya siapa. Pokoknya kalau ada mah kasih aja. Soalnya di sini banyak banget yang tawasul kalau malam anak santri. Oh iya, dan nyiapin nih koin, jalan. Dia jalan normal terus sambil ngerokok. Maya bilang, lu kalau mau diobatin jangan ngerokok sambil jalan gitu. Nanti aja kalau mau ngerokok. Dia kayak kayak seolah-olah dia tuh nantang gitu, kayak gak bakal ada yang bisa nih ngeluarin gue gitu. Jalan terus dia megang tangan Maya kayak di cengkram gitu. Sakit gitu kan. Ngapain bawa-bawa gue ke sini kata dia. Nah bukannya lu mau dibersihin, kan lu mau dikeluarin kan susuk-susuk yang ada di badan lu. Enggak, gue masih mau kerja kata dia gitu kan. Ya udah mandi aja, nggak usah dikeluarin gitu. Terus di sepanjang jalan tuh ngerokok tuh nggak ada berhentinya. Sampai di pertama kali kita naik tangga itu ada anak kecil minta uang gitu kan, minta teh mau uang koinnya katanya. Kasih tuh Maya kasih. Ada lagi banyak memang tukang minta-mintanya. Sampai si mama ngomong gini, jangan sampai kehabisan koinnya. Ini masih ada 1 ikat gitu kan. Nanti soalnya kita ke atas lagi pasti banyak lagi katanya yang minta-minta. Sampai di sana dia jatuh tuh. Si Gita itu jatuh, terus Maya angkat kan. Gue udah nggak kuat kata dia gitu kan. Lemes, kaki sakit. Mungkin udah mulai kerasa nih energinya di sana kan. Jatuh digotong sama mama. Yang cewek ada 2 doang, nggak mungkin kuat nuntun dia gitu. Akhirnya si Mamang bilang, ada ini enggak sarung tangan atau baju yang bisa buat biar jangan sampai nyentuhan banget ke teman Maya ini gitu kan. Karena memang bukan muhrimnya katanya. Akhirnya teman Maya bawa shawl itu dipakailah sama si Mamang buat nuntun dia. Maaf ya, nanti dipegang ini tangannya gitu kan. Tapi udah dialasin kok, nggak bakal sentuhan. Gitu. Tetap nggak bisa jalan sama sekali. Nah di situ Maya tuntun 1 tangannya, si Mamang 1 sampai diseret, sampai dia nggak bisa bener-bener nggak bisa berdiri, itu nggak bisa, lemes badannya. Sampai kita seret. Nah anehnya lagi pas mau ke sumur ini ada satu ada satu pengemis ini minta uangnya, maunya dari yang teman Maya ini. Dia minta uang, terus Maya kasih, nggak maunya dari si teteh yang itu. Nggak ada, habis kata dia. Padahal uangnya belum dikeluarin sama sekali sama dia. Itu ada gitu kan, nggak ada, uangnya nanti aja katanya. Ih nggak boleh gitu, kasih gitu kan. Enggak, nanti aja. Dia marah tuh. Maya kasih tuh. Udah itu jalan ke atas, seger lagi badan dia, bisa jalan lagi. Kok aneh ya ini, nanti sakit, nanti sehat, gitu-gitu terus kan. Lu sebenarnya bisa jalan nggak sih gitu? Ini sih bisa, tapi kalau lagi sakit ya kayak gitu, gue nggak bisa jalan sama sekali kata dia. Dia baru ngeluarin tuh uang koinannya kan, dari plastiknya dibuka. Oh kalau ada yang minta-minta kasih ya gitu, iya kasih gitu, dikasih sama dia. Memang dia ngasih juga. Sampai Maya lihat itu koinnya juga udah habis dikasih. Jadi aneh banget, yang minta-mintanya tuh kayak berbaris gitu. Kayak berbaris, kayak memang udah harus jatahnya ngasih mereka. Itu udah habis,
nyampe mau ke sumurnya itu ada satu pengemis juga, nggak ada tangannya, nggak ada kakinya. Jadi tuh selalu ngikutin kita di samping, boleh nggak minta uangnya teh gitu. Ini Maya masukin ke dalam ininya, dia kan kayak pakai kalung dari apa botol gitu ya, dikalungin gitu. Maya masukin, nggak mau katanya, nggak mau dari uang si teteh yang ini, maunya dari yang itu katanya. Nggak ada, udah habis, emang udah habis sih koinannya dia. Udah nggak apa-apa tuh kasih yang 50 ribunya gitu, karena dia ngeluarin dompet uangnya banyak banget. Enggak, nanti aja, nanti tukerin aja di bawah, nanti kalau mau turun lagi ke bawah gue naik lagi ke atas mau ngasih dia. Ngapain capek-capek, mending kasih aja 50 ribunya kan. Enggak ah, kata dia gitu kan, nggak mau dikasih sama sekali. Udah tuh sama aja dari aku juga gitu, nggak usah dari teteh yang itu, nggak mau katanya. Ikut sampai dia tuh jalan pakai pantatnya ditarik-tarik gitu. Mau ngesot gitu ya? Iya, sampai ngesot gitu, kan kasihan ya ngelihatnya kan. Udah tuh sama aja dari aku juga uang gitu, nggak mau, maunya dari si teteh itu katanya. Pengennya uang dari si teteh itu. Udah tuh kita kasih gitu kan 50 ribu aja, masa nggak mau? Nggak, nanti aja katanya. Ini udah gue hitung-hitung, pokoknya nanti aja katanya. Wah, di situ Mamang juga udah sempet, aduh ini bahaya gitu kan, soalnya ini ngikutin maunya dari dia, maunya mintanya dari dia. Sampai pas mau nyampe sumurnya itu dia masih di situ. Mau mandi ya katanya. Mau mandi ya gitu, nanya 3 kali kayak gitu. Iya mau mandi gitu. Minta uangnya dulu atuh katanya. Pengen uang dari si teteh. Ya Allah, kita kasih itu satu lembar gitu kan. Nggak apa-apa. Nggak mau kata dia. Udah habis koinannya. Soalnya kan tadi bilangnya koinnya bukan uang kertas katanya. Hitungan banget gitu kan ya, kok hitungan banget gitu, nggak apa-apa kasih aja, nggak mau katanya. Nyampe ngelihat sumur 2 itu gemeter badannya, panas dingin, terus dia bilang nggak mau mandi dingin katanya. Tadi mandi di bawah. Sampai sumur 2 itu dia tetap nggak mau ngasih? Nggak mau, sampai ditungguin sama dia. Tapi aku bilang, udah ya, ini udah dari aku nih, uang lembaran gitu, dimasukin ke sini ya. Nggak mau teh, ambil aja gitu. Ambil lagi, nggak mau uang dari teteh, maunya dari uang teteh itu. Dia ngeliatin, tapi nggak dikasih sama sekali. Tuh hati Maya udah kayak, aduh ini jangan-jangan apa gitu kan. Tapi Maya nggak ngeliat sosok dia aneh-aneh, enggak, kayak manusia biasa. Jalan seret-seret gitu. Nggak ada tangannya buntung-buntung, kakinya buntung, jalan gitu. Anehnya bisa ngelewatin tangga itu, padahal kan dia nggak ada kaki, nggak ada tangan. Iya. Cuma segini, sepotong gitu. Mau dibantu, naiknya enggak katanya. Cuma pengen minta uang dari teteh itu. Udah di sumur 2 itu, nungguin dia. Nungguin, mau ngapain gitu. Mau nungguin, mau minta uang dari teteh itu. Sampai Maya bujuk, ayo kita kasih gitu. Nanti lu dapat lagi kok 50 ribu doang gitu kan. Enggak soalnya dari awal kan mintanya koin, nggak mau uang kertas katanya. Di situ baru tuh dia ngelihat sumur udah menggigil badan dia. Tapi sumurnya tuh aneh, yang satu warnanya putih susu, yang satu warnanya putih bening, air bening. Oh, airnya. Iya, Maya juga di situ juga sempat bingung, kok ada sih, emang di sini kayak gini gitu. Ini baru katanya. Ini bakal jadi situs katanya untuk tempat pemandian, pembersihan. Banyak juga emang orang-orang yang lagi pada tawasul di situ. Banyak yang ngaji gitu kan. Ada satu bapak-bapak tua gitu. Maya juga nggak tahu, nggak pernah lihat dia, tapi tegur sapa sama Mamang. Cuma yang lain-lain yang ikut nganterin ayah gitu ya, nggak ngelihat bapak-bapak itu. Mama ngelihat, negur gitu kan. Negur, dia bilang katanya lagi mimpin tawasul katanya. Oh iya, silakan gitu. Jadi kita nunggu. Nanti udah selesai mereka tawasul, baru kita tawasul, mandiin dia. Gitu. Udah selesai, di situ udah mau di ruqyah di sana, malah dia buka baju kayak orang gila. Si Gita ini? Iya. Buka baju sambil teriak-teriak. Terus Maya tahan karena malu kan, dia perempuan kan ya. Kita pegangin itu nggak mempan. Terus kan dia kan kukunya pakai nail art gitu kan, panjang-panjang. Itu sampai pada copot, itu diamuk sama dia. Dibuka bajunya, udah kayak orang stres, jadi kayak tontonan gitu.
dia mau nunjukin bahwa susuk-susuknya ada di badan kemaluan-kemaluannya dia. Jadi dibuka semua pakaiannya? Iya, dibuka semua pakaiannya. Dibuka, dia kayak orang stres, ngamuk-ngamuk gitu kan. Akhirnya ditutupin pakai kain sarung yang bekas orang santri tawasul itu, dipinjemin, ditutupin. Ngamuk, tetap ngamuk. Rambutnya dijambak-jambak, itu sarungnya dibuka-buka sama dia. Akhirnya sama mamang ya udah diguyurin tuh, dimandiin di situ, baru dia pingsan. Terus dia ngomong, katanya kirimannya tuh dari temennya orang Banyuwangi. Dia ngomong sendiri makhluknya. Oh. Dia ngomong namanya dia ini, gue nggak suka sama dia karena kayak gini, kata dia gitu. Dibuka, terus ditanya di mana aja gitu, kamu ngirimnya di mana aja? Di 2 payudaranya sama di kemaluannya, katanya. Terus dia bilang, ini juga sempet masang di sini juga, katanya. Tujuannya itu buat ya namanya dia kerja malam ya, kayak gitu. Terus apa yang dikirimin gitu kan, dikirimin ke kemaluannya sama ke payudaranya, katanya. Ada gumpalan rambut. Jadi tuh dia kalau pipis suka kadang nggak tertahan, kadang susah pipis gitu. Terus juga bingung kan ngobatinnya karena di kemaluan. Kan mama kan laki kan, bingung di situ. Aduh gimana gitu. Udah pakai baju dulu, pakai baju gitu. Dia pakai baju. Pas lagi di lagi di ngajiin di situ, kita lagi pengajian, kayak gitu lagi. Ngamuk-ngamuk lagi sampai capek gitu kan, ini dianya pakein sarung lagi, terus dianya ngamuk lagi di situ sampai pokoknya aneh ngamuknya itu kayak dia tuh mencoba buat bunuh diri tapi nggak bisa gitu. Pengakuannya dia kayak gitu. Mau ngajak ini orang bunuh diri tapi nggak pernah bisa. Kenapa sih memang gitu kan? Ya pokoknya dia harus berhenti dari kerjaannya, nggak boleh ngelanjutin kerja lagi. Nah di situ kita udah panik semuanya. Kan ngamuk tuh dia kan, dimandiin kayak gitu lagi ngamuk lagi, dipakein baju, sadar sebentar, terus ditanya udah nggak kuat, katanya. Udah nggak kuat, ini dompet saya, ini tas saya, katanya. Pegang, katanya. Saya mau mati aja, dibilang. Terus ditahan sama kita rame-rame tuh, ditahan sama orang kampung Maya juga ditahan. Nggak boleh kayak gitu, katanya. Urusan meninggal mah udah diatur kan, nggak boleh kayak gitu. Kita tuh berusaha buat nenangin dia dulu. Terus dianya udah tenang, ditanya pernah masang susuk di mana? Pernah masang susuknya tuh di bibir, di kening, banyak di pundak belakang. Pernah nggak masang di kemaluan sama di payudaranya? Nggak pernah, kata dia. Yang benar, soalnya tadi ada sosok makhluk bilangnya kayak gitu. Terus dia bilang, bukan pasang di situ, jadi waktu itu pernah ke orang pintar, kata dia. Cuma disalahgunain, jadi bilangnya katanya ada yang ngirim sesuatu di payudaranya sama di kemaluannya. Tapi ini agak porno ya. Tapi dia sendiri yang bilang, katanya gue itu dibohongin, katanya. Kalau mau dilepasin sesuatu yang ditanam di kemaluan sama di payudaranya itu harus dihisap, katanya. Makanya hati-hati sama orang-orang pintar. Terus jadi sama dia diturutin? Iya. Terus gimana gitu kan? Iya pernah, katanya. Terus disuruh buka bajunya, di depan istrinya si orang pintar ini. Depan istrinya? Iya. Gila. Terus beneran gitu, beneran dihisap, makanya gue stres, kata pengen bunuh diri kan. Tapi itu bener keluar jarum panjang. Jadi magicnya si dukun ini. Oh iya. Itu bener. Iya. Itu bener, dia ngerasain kayak gitu, katanya. Makanya gue heran nggak pernah pasang di kemaluan sama di payudara, nggak pernah. Cuma memang kalau di tempat area lain iya banyak, katanya. Cuma kalau di situ nggak pernah, makanya gue tuh takut kalau dibawa ke tempat orang-orang pintar, trauma. Terus diapain lagi gitu? Iya, katanya disuruh balik lagi. Kalau nggak balik lagi itu, gue pasti rep-repan. Ternyata rep-repannya dia yang sering disetubui sama jinnya yang dukun itu. Kiriman si dukunnya ini. Sama si dukunnya. Dukunnya ngirim makhluk biar dia balik lagi, berobat lagi. Oke. Jadi dukun cabul lah kayak gitu. Kenapa nggak laporin gitu kan? Susah sih kalau masalah kayak gitu. Iya juga sih, pasalnya nggak ada gitu kan. Cuma
kurang ajar gitu loh. Kurang ajarnya ya kayak gitu, masa harus dihisap sama mulutnya dia kan. Nah dia udah cerita kayak gitu, si mamang bilang, mau tahu nggak siapa yang bikin gitu. Tapi cukup tahu aja, nggak usah dibalas lagi. Sebelum kita bersihin, kamu harus tahu dulu salah kamu apa. Mungkin kamu udah salah sama orang itu, makanya orang itu bisa ngirim sesuatu ke kamu. Nah di tempat mamang itu kan ada kayak rumah panggung kecil sih, kayak gubuk panggung gitu. Di situ cuman ada sajadah satu, ada mukena, ada peci, ada sarung. Jadi kalau mau ke sana ya udah kamu mandi dulu, nanti kamu sholat tobat di sana, baru nanti kita cabut katanya. Susuk-susuknya nanti kita cabut. Dia dimandiin, dia mandi mau. Ya udah yang perempuan aja mandiin. Karena kan di sana ada tante aku juga kan yang bisa buat ini juga. Tapi dia cuma bisa mandiin doang, nggak bisa nyabut susuknya, dia nggak bisa. Udah selesai dimandiin gitu. Ya udah sok atuh masuk sholat tobat dulu. Pas dia mau sholat tobat, baru mau sholat itu udah kerasukan lagi. Bukannya semuanya dibuang sama dia. Bugil lagi. Iya, kayak gitu lagi. Jadi kayak mau bikin dia malu. Kayak gitu lagi. Terus dia bilang lagi, dia ngasih tahu, ini loh gue yang bikin. Dia nyebutin namanya. Terus dia benci sama si Gita ini, kenapa? Pokoknya semuanya dibuka. Jadi aibnya dia kita tahu semua gitu. Kasian kan kayak gitu. Kita iniin lagi sampai mamang tuh udah, aduh, kalau kayak gini nyerah gitu kan. Mau bantuin juga, ya gimana kayak gitu telanjang terus gitu. Disembuhin lagi sama teteh, sama tante aku. Malah teteh aku ini yang kerasukan. Kerasukan dia tuh kayak mau nyakar-nyakar, ternyata dia pernah gugurin juga. Jadi itu anak yang pernah digugurin masuk ke teteh. Dicakar-cakar sama dia. Mama jahat gitu. Di situ udah semuanya udah kebuka, jadi kelakuannya dia. Sampai kayak tante aku tuh gini, ya Allah gitu kan, ibaratnya udahlah kita nggak perlu tahu aibnya dia gitu. Udah jangan dimasukin terus gitu. Nggak bisa ditahan. Sosok anak kecil itu masuk nyakar-nyakarin dia sampai dianya nangis. Gitu. Itu lama sampai mau subuh itu baru dia normal. Nangis dia juga. Katanya pernah. Dia duluan sih, dia bilang. Iya sih awalnya gue duluan yang iniin dia, karena awalnya itu tuh dia punya bos. Bosnya itu emang udah ini banget gitu sama dia. Terus nggak lama dibilang sama temennya ini yang ngebuat dia kayak gitu, udah lu jangan nerusin katanya, soalnya nanti kalau lu terusin bahaya, nanti istrinya tahu gitu kan. Terus diaduin lah katanya, gue diaduin ke istrinya sampai disamperin. Bilangnya katanya awalnya dia sakit, pikirannya dia tuh diguna-guna sama istrinya ini, yang cowok ini yang dia main belakang. Dia mikirnya kayak gitu, ternyata temennya syirik sama si Gita. Dibuat. Itu pas nyabut susuknya juga kasihan, sampai biasanya kan kalau Maya ngelihat proses penarikan susuk nggak sampai yang berdarah-darah kayak orang bocor gitu, nggak. Tapi ini berdarah-darah sampai dianya pucat. Susah apa ya kalau sampai berdarah-darah. Iya, saya tahu kan kalau biasanya ada ya gini-gini aja kan dia keluar kan. Nggak, ini susah nariknya. Susah sampai mau kan kecil ya bentuknya, ada yang berlian, ada yang susuk paku gitu kan, emas. Itu udah keluar, palanya tuh kayak paku, tuh mau ditarik kayak ngelawan, nggak mau. Terus dia bilang, katanya kalau mau dikeluarin harus sama orang yang masangnya itu. Cuma ditanya, emang kamu tahu yang masangnya dulu siapa gitu? Nggak tahu, lupa rumahnya di mana katanya. Ya udah, ini bantu kamu istighfar aja katanya gitu kan. Semoga ini susuknya bisa kecabut. Pas mau ditarik gitu, susah kan, berdarah lagi sampai dianya pucat, nggak kuat. Nggak kuat. Ada pantangan nggak yang biasanya tuh kalau masang susuk ada pantangan yang nggak boleh dimakan gitu kan. Nggak ada katanya, nggak ada sama sekali. Wah itu mah udah nyerap jadi darah daging biasanya kalau yang kayak gitu. Terus udah itu ditanya, dia tetap nggak ada pantangan. Akhirnya di situ sama mamang gini, ya udahlah kalau emang dari hati kamu masih pingin kerja kayak gini, sampai kapanpun dilepas nggak bakal bisa.
gitu. Terus dia bilang, iya sih masih apa ya, belum full mau keluarin semua. Jadi dari hatinya dia sendiri yang bikin susah. Oh iya. Karena dari hatinya dia masih pingin kayak gitu. Kamu beneran mau tobat apa enggak? Kalau enggak ya udah mendingan gak usah dibuang. Bersihin aja, itu mah dosa kamu yang nanggung katanya. Terus dia nangis di situ, bingung mungkin ya, dia masih mau kerja. Dia mikirnya tuh kalau gue dibuka semua susuknya, gue nggak bisa kerja lagi nih kayak gini. Tapi gue pengen tobat gitu, masih ragu dianya. Di situ ya udah, kalau emang nggak mau nggak apa-apa, dibersihin aja. Terus dia ya udahlah, hilangin aja, dicabut aja susuknya, nggak mau lagi kerja kayak gini beneran katanya. Udah ikhlas ya, ikhlas, bisa langsung kecabut. Bisa, banyak itu, banyak banget susuknya. Di pundaknya 2, kiri kanan ada, di keningnya ada, di alis kiri kanan ada. Banyak banget itu. Sampai dia meriang, karena kan pas dicabut itu kan memang kalau satu aja juga udah meriang, apalagi ini banyak. Di situ sampai udah mau subuh, kita mau turun lagi, dia tetap nggak mau. Nggak apa-apa, tinggalin gue aja di sini. Bawa aja tuh semua uang gue, tas gue, semuanya bawa aja. Gue nggak mau pulang lagi, dia bilang. Ya nggak boleh kayak gitu. Udah ketarik, udah bersih semua, ya udah pulang. Akhirnya pagi jam 7 udah selesai iniin dia, kalau pasin susuk-susuknya, turun ke bawah, ketemu lagi sama pengemis yang buntung itu. Ketemu lagi, masih pengen minta uangnya. Teh, mau uangnya teteh, mau uangnya teteh. Turun diikutin. Sampai ada ibu-ibu itu penjaga musola yang biasanya suka nyuciin mukenanya katanya. Kasih atuh, kasihan katanya. Tapi sambil senyum-senyum. Diam aja, dia nggak mau kasih. Dalam hati Maya juga kayak, pelit amat sih ini orang gitu kan. Timbang 50.000 gitu, pelit banget. Kalau dikasih sama gue mau, udah gue kasih. Ini nggak mau. Dikasih sama tantaku juga, udah pegang, sama aja sampai kesel gitu kan. Udah sama aja, uang sama aja. Ini tuh ibaratnya ya udah, ini dari dia, tapi uangnya dari aku dulu, minjem katanya gitu kan. Gak mau, maunya dari uang si teteh itu. Sampai dibawa nggak dikasih sama sekali sama dia. Udah pulang, besokannya nelfon katanya tangannya gatal-gatal. Kita ya, gatal-gatal di telapak tangannya doang. Itu gatal-gatalnya kayak cacar, tapi cacarnya numplak di telapak tangannya. Di sini nih habis tangan. Sampai dia berobat ke rumah sakit, dokter kulit, itu nggak ada yang mempan. Sampai pas lihat gitu kan video call, coba lihat tangannya gitu, itu melendung kayak sesundutan, tapi dalamnya hijau, nana. Kayak sundutan rokok gitu ya, tapi lebih gede gitu. Cuma nggak bisa pecah, dokter juga nggak bisa pecah, pakai salep gitu nggak bisa pecah. Terus besokannya dia mimpi harus balik lagi ke tempat itu, cari pengemis yang tangannya buntung, kakinya buntung. Dia nangis di telepon, anterin lagi mau ke sana katanya. Mau ngapain? Mau ketemu pengemis itu, soalnya gue dimimpiin. Nggak akan bisa sembuh kalau nggak ketemu saya katanya. Di situ PR banget, nganterin lagi, pulang kampung lagi kan. Sampai ke sana nyariin, semua ditanya anak-anak yang biasa di situ minta uang gitu, nggak ada yang tahu. Nggak pernah ada pengemis yang nggak ada kaki, nggak ada tangannya. Sampai naik, ingatnya tuh kita pas di sumur itu, oh iya, si ibu yang penjaga musola ini waktu itu kan bilang, kasih atuh gitu sambil senyum-senyum. Coba tanyain ke dalam, kali dia tahu gitu. Terus ditanya, nyari siapa teh katanya. Ini nyari pengemis yang tangannya buntung sama kakinya buntung. Sini atuh duduk dulu katanya. Ngobrol, kenapa emang katanya. Ini tangan aku sakit, waktu itu kan kesini. Terus ya mungkin ya si pengemis itu nyumpahin saya katanya. Ini tangan saya udah berobat kemana-mana nggak bisa sembuh. Masa sih gitu? Emang pernah ngeliat pengemis tangannya buntung sama kakinya buntung? Lah itu kan ibunya yang bilang waktu itu suruh kasih. Terus ibunya kaget. Oh jadi yang waktu itu ya, yang temennya si Teteh Hani ya katanya gitu. Iya. Oh sini deh saya bilangin katanya. Mana uang 50.000-nya yang mau dikasih ke pengemis itu? Nggak mau, nanti saya aja yang kasih, pengemisnya mana kata dia. Kasih batu juga itu dia.
nggak apa-apa, udah sini ibu syariatin aja katanya gitu. Dikasih 50.000-nya, terus dimasukin ke kotak amal, baru dia bilang, kamu tahu nggak pengemis yang tangannya buntung sama kakinya buntung itu baru meninggal 40 hari yang lalu. Oh. Kamu aja kesini belum 2 minggu katanya. Coba kamu kasih uang 50.000-nya, dapat lagi kamu beratus-ratus kali lipat, kata ibu. Itulah hati manusia katanya. Uang banyak tapi pelit. Di situ kaget juga gitu. Serius bu, serius, tanyain demi Allah, nggak bohong katanya. Tanyalah sama yang penjaga-penjaga di situ juga, yang jual air di situ. Kan biasanya kita beli air untuk bawa pulang mandi gitu kan. Iya, itu mah udah meninggal 40 hari yang lalu. Sebenarnya mah dia bukan manusia katanya. Lah terus meninggal 40 hari yang lalu siapa gitu kan? Ya itu mah peribahasa kita-kita. Itu emang mitosnya kayak gitu. Jarang lah yang ketemu sama pengemis tangan buntung, kaki buntung. Siapa yang ngasih ke dia gitu kan? Saya yang ngasih gitu. Tapi yang diminta yang ini gitu kan. Harusnya makasih katanya, jangan pelit. Akhirnya kayak gini kan, kamu ngeluarin uang berapa ke rumah sakit nih gitu. Masih beratus ribu iya. Kan? Sampai ke dokter spesialis kulit saya habis sampai jutaan. Nah, coba kalau kamu kasih 50.000 aja, jangan deh 50.000, kamu ada duit 2.000 kertas juga kasih, pasti kamu dapat berkahnya. Ya udahlah, dalam hati minta maaf. Terus dia ngeluarin uang lagi, tolong dong ngambilin uang gue di dompet kan. Pengen kasih ke kotak amalnya, ambil aja, kasihin semuanya kan. Hitung-hitung buang sial katanya. Lu nyesel nggak? Kayak gituin kan? Iyalah nyesel katanya. Ya udah tuh buat pelajaran aja. Penyesalan yang terakhir gitu. Masukin ke kotak amalnya, pengen sembuh katanya. Ya udah cuci muka, pakai tangan yang sakit tuh dia cuci muka, turun ke bawah, pecah nanah-nanahnya. Langsung pecah. Nanah-nanahnya pecah. Hijau gitu bau. Lembek gitu jadinya, kayak orang kesundut gitu, pecah gitu bau tangannya. Terus ya udah gitu. Baru ke rumah sakit, sembuh. Kering gitu. Itu sih pengalamannya yang ya kita nggak tahu siapa yang pengemis itu, yang minta-minta itu kan. Di situ dia udah sampai sekarang alhamdulillah udah nggak kerja di tempat kayak gitu lagi. Udah ini ya. Iya. Udah keluar, udah mengundurkan diri lah ya gitu. Makanya ini cerita kayak gini tuh sebenarnya udah lama mau diceritain, cuma nanti kayak ditahan ceritanya. Soalnya baru kali itu ngalamin bener-bener fisiknya nyata, tapi orangnya udah meninggal 40 hari yang lalu. Ya, jadi mitosnya saya masih belum paham. Jadi emang itu tuh sebenarnya bukan manusia lah ya. Nah terus yang meninggal 40 hari. Jadi itu hanya perumpamaan kata aja ya. Iya. Karena memang susah dijelasin pakai logika tuh susah. Gitu. Maya aja yang orang situ nggak tahu kalau ada sejarahnya kayak gitu. Emang nggak pernah ada yang dibilangin. Kata Mamang juga, emang nggak, orang saudara kita yang di Jakarta tuh nggak pernah ada yang dibilangin. Biar dari hatinya sendiri gitu. Soalnya udah dikasih clue bawa uang koin tapi yang banyak buat kasih ke pengemis-pengemis yang ada di sini. Pengemisnya itu kadang nyapuin makom yang ada di atas, disapuin gitu. Kasih uangnya, uang koinan itu. Sampai padahal tuh pengemisnya itu kita bisa hitung. Tapi pas dia minta ke kita tuh banyak gitu. Tapi nggak kelihatan. Udahannya tuh nggak kelihatan. Yang aslinya cuma ada beberapa anak-anak kecil yang nyapuin makom. Gitu. Tapi itu semua ini nggak nyata semua itu pengemisnya? Nggak semuanya nyata. Apa itu malam-malam gitu? Iya. Dari mana kan datangnya? Cuma karena nganterin orang sakit nggak mikirin ke situ-situ gitu. Tapi emang di dalam itu yang Maya lihat itu memang penjaganya Pak Kiai itu di dalam airnya itu kayak lagi bertapa. Oh di dalam sumur? Iya, di dalam sumur.
Pernah waktu pas kita kesana kan katanya mau jadiin situs kan, lagi diteliti sama orang Jerman. Sama orang Jerman lagi diteliti itu, akhirnya dia ngeliat ada kakek-kakek lagi zikir di bawah sumur itu. Akhirnya si orang Jerman itu masuk Islam karena neliti sumur itu. Oh, sumur itu sampai sekarang tuh masih ada. Tapi ini baru-baru ini tuh baru ada. Dulu tuh nggak ada. Terus jadi gini, keluarga Maya kan yang di kampung yang di Cianjur itu awalnya ngurus satu pendopo yang ada makom sosok yang pertama kali pendiri Cianjur. Itu dibikin pendoponya. Tapi dia dapat mimpi nih, Abah suruh pindah lagi, bikin pendopo lagi karena di sana ada satu makam yang belum kerawat. Pindahlah ke tempat itu. Di situ muncul makomnya IR Soekarno. Terus makomnya Syekh Pengampun Cianjur ada lagi. Jadi ternyata tempat persinggahannya dia dulu. Jadi hijrah dari tempat yang bawah pindah ke atas. Nah yang di atas itu nggak boleh dibangun kayak yang di bawah. Jadi nggak boleh ada batu bata, nggak boleh ada rapih gitu di plester, itu nggak ada. Jadi itu bener-bener bambu, pakunya pun bukan pakai paku, jadi pakai dianyam gitu. Dianyam pakai tali bambu lah gitu ya, atau Iya. Tim Maya sih udah pernah Maya ajak sana. Pernah? Pernah. Udah pernah penelusuran juga? Enggak jadi ditayangin karena diomelin sama Abah, nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Jadi kalau si Gita sendiri keadaannya sekarang gimana, Kak? Gita? Ada, udah normal lah kerjanya, nggak kayak jadi nggak ini lagi ya? Iya. Tapi kerjaannya juga kan istilahnya spa, bukan spa yang ini ya? Bukan si Gita ini yang kerja spa. Jadi Maya punya teman, temennya itu sering mijitin si Gita kalau lagi capek. Nah si Gitanya memang sebut nggak sih ini tempat hotel? Pokoknya masih di Jakarta lah, itu hotel bintang 4. Dia kerja di situ, LC jatuhnya. Lady companion. Ya, Maya kenal sama teman Maya ini, dia nggak mau disebut sih namanya. Memang langganan kalau lagi sakit badan atau apa mijitnya sama dia. Nah dia sering dipanggil sama temen-temennya si Gita juga. Kalau abis ada job dia capek, ngurutnya sama itu. Gitu. Jadi kenal banyak teman orang-orang kayak gitu ya dari orang ini, dari teman Maya. Tapi si Gita ini memang di situ kita nggak tahu dia gimana-gimananya gitu. Ya pasti kalau LC mah ya kayak gitulah kerjanya kan. Iya benar. Ya namanya LC ya kayak gitu. Jadi banyak sih teman-temannya dia juga, cuma yang nggak diizinin buat cerita ya nggak bakal diceritain gitu. Kalau dianya kan memang udah ya nggak apa-apa, itu kan pengalaman biar orang lain nggak ngalamin sama kayak gue gitu. Karena memang mulutnya dia juga agak-agak pedes kalau ngomong. Ya hati orang kan nggak ada yang tahu. Iya, udah kelihatan juga kan dari dari kelakuan dia juga kayak gitu pelitnya, nauzubillah gitu. Iya, pelit. Uang banyak tapi pelit buat apa? Karena kalau dipikir-pikir kan itu cuma 50.000 gitu loh. Sampai diikutin dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, nungguin loh itu dia. Kita nggak ada kepikiran kayak, kok ini orang ada lagi gitu, nggak mikirin ke situ. Kayak cuma, ini masih nungguin gitu, kasih, nggak mau. Jadi dia prinsipnya kalau gue disuruh bawa ini, ya udah ini. Kalau ininya udah nggak ada, ya gue nggak bakal ngeluarin yang lain gitu. Pelit. Orang bawa koin aja cuma dikit. Itu Maya yang bawa dua kantong, terus teteh bawa 2 kantong, tante bawa 2 kantong. Itu habis. Yang kita nggak tahu siapa pengemis yang kita kasih. Pokoknya ada kasih gitu. Jadi nggak mikirin pengemisnya ada berapa nggak kelihatan. Itu juga jalannya buat ke pendopo itu kayak naik gunung. Memang di kaki gunung sih itu jatuhnya. Terakhir nih Kak, masalah yang perdukunan ramai menyesakan. Ini kan jadi serem banget dibahas kayaknya.
Kenapa? Nah itu si dukun ini dia sampai sekarang masih Ada beroperasi, masih praktek. Banyak pasiennya. Pasiennya banyak. Ya itu kan pasti kemungkinan besar kan mereka jadi korban-korban juga. Gitu. Ada satu yang DM di IG Maya ya. Itu korbannya juga. Jadi dia tuh masih perawan, terus dia dibilangnya dipelet sama cowoknya, ditaruhin katanya di kemaluan sama di payudaranya. Sampai keluarganya menyaksikan dia lagi kayak gituin sama dukunnya. Perkosa? Iya. Oh ini lebih parah lagi daripada di apa namanya? Di blowjob itu tadi ya? Iya. Itu sampai sekarang anak ini nge-DM Maya terus, Maya bantu karena psikisnya kena. Dia nggak mau keluar rumah sama sekali. Trauma sama cowok. Kenapa nggak ini? Sebenarnya kan ini bisa kalau misalkan di apa namanya dilaporin ya, karena ini kan udah tindak pencabulan gitu. Ya si dukunnya bisa ditangkap gitu kalau memang ada bukti pelapor atau apa gitu pasti bisa sih sebenarnya. Harusnya. Cuma harus ada orang yang mau speak up. Iya. Karena pas katanya dia awalnya gini, disuruh bawa kelapa hijau katanya. Terus di dalam kelapa ini ada jarum, ada karat gitu kan. Bener dibuka beneran keluar dari situ. Jadi mereka percaya ternyata itu magic. Itu sulapnya dia, sihirnya dia. Terus katanya dia cerita, "Kak, aku cuma percaya sama Kang Maya," katanya. "Aku pernah juga ke tempat orang itu," gitu kan. Terus aku disuruh buka baju, ada sesuatu di dalam payudara kamu yang harus dikeluarin tapi dengan cara dihisap. Tapi beneran Kak itu sakit, keluar kayak paku katanya. Bener keluar dari mulutnya si dukun itu. Sampai ngirimin tuh fotonya. Ada kayak lendir gitu warna kuning banget. Ini yang keluar dari kemaluannya bareng sama paku itu katanya. Tapi anehnya tuh harus selalu diliatin sama istrinya dia. Oh, sama-sama udah. Jadi gini permainannya dia. Ini gue bukan pencabulan loh, karena ada istri gue nyaksiin kalau gue cuma ngobatin. Oh iya. Gitu. Beneran ya. Kecuali cuma berdua ya. Iya bener. Iya sampai dia ngirimin foto ada kayak lendir kuning banget sama kayak paku gitu. Itu di tisu katanya, "Kak, ini keluarnya kayak gini dari mulutnya dia." Gitu. Orang itu terkenal. Inisialnya? Nantilah ya, selesai ini ya. Sekarang dia lagi sakit. Oh, masih muda? Udah tua. Oh, udah tua. Oh, saya tahu. Soalnya dulu pernah dibawa ke Abah juga, diobatin di sana, sampai nya pun di situ gitu, pipisnya di situ. Tapi orang itu masih gak mau taubat juga. Kan dulu pernah umroh bareng kan sama Abah. Kan lempar jumroh. Batunya tuh ketimpuk lagi ke dianya. Balik lagi. Sakit perut nih ceritain. Ini lagi nih Kak, yang masih sedikit saya kurang paham. Jadi si dukun ini, sorry nih ya kalau agak sedikit vulgar ya pertanyaannya. Jadi ini Kak, kalau kan yang si sakit ini kan si pasien-pasiennya nih. Yang saya belum masuk tadi tuh yang untuk yang ngisepnya ini sendiri si cewek ini ke dukun atau si dukunnya yang malah? Dukunnya kan ada di payudaranya, ada di kelaminnya. Jadi sedot sama mulutnya si dukun itu. Oh, saya pikirnya si kebalik ya. Kebalik gitu dari awal tadi. Oh. Kan
apa yang dirasa gitu. Misalnya sakit, enak dong. Misalnya gitu kan, sebelum dia kayak gitu, diterawang dulu, kamu nggak usah takut gitu. Saya ngobatinnya di depan istri saya kok, nggak saya apa-apain gitu. Terus kamu sakitnya apa gitu. Ini yang masih perawan ini tuh, dia itu sakitnya tiba-tiba kejang. Kalau Maya bilang Maya itu epilepsi, bukan dari penyakit-penyakit aneh, enggak. Katanya, tapi aku kalau epilepsi kan dari kecil Kak, gitu kan, dari kecil. Tapi ini enggak, setiap aku kayak kecapean aku kayak gitu. Enggak mungkin, pasti kamu punya juga track record dulu masih kecil, coba tanya mamahnya gitu. Ternyata bener, dulu sering kayak gitu. Cuma jarang kambuhnya, tapi sekalinya kambuh, dia pikir dia ini sama orang pintar, sama orang yang sirik, terus pergi ke orang pintar gitu. Terus pas Maya itu liatin, oh kasihan juga gitu kan, ini mah bukan, terus dia nangis, terus aku harus gimana gitu. Aku sampai sekarang tuh nggak percaya sama laki-laki, nggak mau keluar, nggak kerja, nggak apa, padahal sarjana, jadi nggak percaya diri gitu. Setiap dia ngomongin itu, pasti dia ngerasa efeknya kayak sugestinya dia tuh kayak sakit lagi nih gue pasti abis ngomongin ini gitu. Oh, iya. Terus Maya nanya, memang beneran keluar dari mulutnya apa gimana gitu? Iya, sakit banget. Rasanya tuh beneran kayak paku keluar gitu. Sakit banget katanya. Tapi yang logikanya tuh gini, lihat nggak mulutnya waktu pada saat ngisep ituannya dia gitu kan, takutnya diselipin pakunya, ya sakit dong ya. Kan udah keenakan, kayak jadi nggak ngerasain lagi lah kayak gitu. Sampai enggak sih Kak katanya, orang ngobrol kayak kalau Maya lihat sih kayak hipnotis jatuhnya. Iya. Terus istrinya juga nyaksiin katanya, coba dibuka gitu biar keluar semua penyakit-penyakitnya. Sebel dengernya. Sebel aja gitu. Ya itulah tadi kayak kesalahan orang itu, kalau ada apa-apa kenapa sih harus larinya ke dukun gitu. Kenapa enggak ya kita nanya, kita sebagai orang yang beragama, kenapa enggak kita nanya ke orang ya ustadz lah misalkan, kiai lah gitu kayak, atau kita ya hajar dengan doa terus, salawat gitu. Ini nggak ke dukun. Iya. Terus Maya tanya juga, itu kelapa yang dibawa dari dia apa dari kamu yang bawa? Dari dia. Ya tuh bisa aja dimasukin dari pantatnya udah dicolok itu, masukin jarum ya kan? Kebuang kelapanya gitu loh, jadi ada triknya kan? Iya bener. Iya. Kayak penasaran. Dukun ya, dukun sama aja kayak tukang sulap. Kan datang cuma bawa diri, terus oh ada ini nih penyakitnya nih, ada ini gitu. Ya percaya aja lah, namanya dia sakit gitu kan. Kayak kemana-mana diobatin nggak ada penyakitnya. Gitu. Nggak, sekarang orang-orang sekarang tuh terinspirasi tuh kayak sakit dikit, dukun solusinya gitu, kayak mistis gitu. Nggak mau positif dulu gitu pikirannya. Dukun, cabul. Ada loh, ternyata masih ada yang kayak gitu ya. Masih, saya juga percaya kalau dukun-dukun kayak dia kan dukun gitu kan, istilahnya ahli dalam kepercayaan juga kan. Banyak kan berita-berita yang beredar, ada yang guru ini, guru itu yang jadi guru cabul juga banyak banget kan. Ya, itu pelajaran buat kita sih Kak ya. Tapi Maya juga pernah tuh ngerasain kayak gitu juga. Ada kiriman gitu. Itu waktu itu lagi tidur, tiba-tiba tuh kayak ada orang yang nyekek gitu, jadi kayak rep-rep gitu modelnya, kayak rep-rep gitu. Terus Maya tuh anehnya gini, nggak punya penyakit yang Maya rasain sakit itu, tiba-tiba sakit gitu. Terus ya udah hajar sholat malam terus sampai dia sendiri datang ke rumah minta maaf. Sampai Maya tuh dapat mimpi gini, nanti juga dia datang minta maaf gitu. Terus bener mimpi, Maya lagi beli makan gitu kan, datang tuh, maafin gue ya katanya, gue udah
nyolong dalam mando katanya gitu. Karena kan dulu kan waktu tinggal di rumah nenek, kalau ngejemur kan depan rumah tuh, rumah orang zaman dulu kan ya, kayak gitulah jemurnya kan di depan. Yang kan orang zaman dulu, sekarang juga kan banyak. Iya kan, kelewer. Ada yang udah bolong gitu. Tapi itu Maya nggak pernah ngerasa jemur itu, jemur dalaman itu di luar enggak. Tapi kalau baju iya, kalau celana iya di luar. Cuma dulu emang pernah sering kehilangan celana, jadi aneh, celana jeans dijemur, itu hilang terus, sekalinya dibalikin pada rombeng, pada kayak udah digunting. Ternyata yang bikin dulu depan rumah. Jadi suka, tapi Maya nggak suka sama dia gitu. Terus diiming-imingin, ya gue punya ini loh, punya usaha ini segala macam. Orang nggak suka gimana? Sampai kesel ngomong kata-kata kasar kayak gitu. Dulu tuh rambut sampai mau botak tengahnya, karena setiap kali nyisir rontok, sampai awalnya tuh positifnya, ini mah salah sampo gitu kan, udah berobat segala macam. Kata Abah juga, udah biarin aja, pengen tahu sampai mana gitu, bisa gituinnya sampai mana. Suruh pulang, dimandiin pakai air kembang, sama kepala tuh ditutupin pakai kain kafan yang masih bersih, tapi terus diuyak-uyak gitu sama Abah kan. Itu berasap kepala. Besoknya datang ke rumah minta maaf. Cowok itu. Untungnya dia minta maaf, jadi kita nggak usuzon, nggak nyalahin siapa-siapa yang bikin gitu. Datang minta maaf sampai ke mama tuh sampai sujud-sujud gitu. Ya udah lupain aja. Mungkin kan udah sama-sama, lu udah nikah, si Maya juga udah nikah, udah gitu, nggak usah mikirin yang ke belakang-belakangnya gitu. Minta maaf gitu. Tapi minta maafnya ya lama, udah mungkin dianya juga udah nggak suka mungkin sama Maya, ya udah dia datang. Dulu tuh yang sakit sebenarnya bikin saya, ya sih memang Maya mimpi dia datang, cuma nunduk gitu, bilang minta maafnya tuh nunduk. Dia mengaku sendiri. Iya. Sampai nangis kalau ngaca tuh, kok rambut banyak gitu ya rontok. Tapi pas dimandiin sama Abah pulang tuh, ya kayak biasa aja, nggak kayak gitu lagi. Itu di situ pertama kali. Jadi percayalah, kayak gituan tuh ada, percaya. Iya. Terus ayah juga pernah kayak gitu juga. Jadi udah, ya namanya keluarga kita bisa ngobatin, ada yang nggak suka diobatin sama Abah, ya nimpahnya ke kita, baliknya gitu, kayak diserang jatuhnya. Iya sih, itu aja harus percaya dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Bukan sekali dua kali aja kan, kita banyak juga yang udah kejadian sebelum-sebelumnya disantet lah atau apalah gitu, mati karena disantet. Mungkin ada yang mau ditambahkan sedikit lagi nih buat penonton, atau pesan dan kesan yang mau disampaikan buat penonton di rumah sebelum kita akhiri podcast kita pada malam hari ini? Kalau untuk pesan-pesan sih kayaknya ya Maya gak bisa ngasih terlalu banyak ya, mungkin mereka udah tau lah mana baik mana buruknya gitu. Cuma ya pesannya satu aja, kalau memang ada penyakit ya jangan ngerusak pikiran kita sendiri untuk memikirkan yang hal-hal negatif gitu aja. Karena banyak juga yang nge-DM, Kak sakit ini gak sembuh-sembuh, begini-begini, ujung-ujungnya ke mistis gitu. Udahlah positif aja, karena yang bisa balikin kita buat sehat lagi ya pikiran kita sendiri. Betul. Karena udah capek banget di DM-in kayak gitu bang, nggak dibalas bilangnya sombong gitu. Padahal udah dilihat, oh ini udah nggak ada apa-apa, udah dikasih tahu, tapi masih aja gitu. Capek.